Dinas P3A pendampingan 2 anak diduga terpapar radikalisme. Bus Trans Manado semakin diminati warga. Teridentifikasi jenazah Deden korban pesawat ATR 42500 diserahkan ke keluarga. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Sebuah video yang memperlihatkan warga menggotong jenazah dari Puskesmas Modayak menuju rumah duka viral di media sosial. Peristiwa ini diketahui terjadi di Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolamongondo Timur, Sulawesi Utara pada Rabu siang. Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik tersebut, nampak anggota keluarga bersama warga menggotong jenazah berjalan kaki dari Puskesmas Modayak menuju rumah duka di Desa Modayak, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolamongondo Timur, Sulawesi Utara. Aksi gotong jenazah ini diduga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan keluarga terhadap pelayanan puskesmas setempat lantaran tidak tersedianya ambulans untuk mengantar jenazah ke rumah duka. Namun pihak Puskesmas Modayak membantah tudingan tersebut. Kepala Puskesmas Modayak, Maria Pujiati, menjelaskan bahwa jenazah tersebut bukan pasien yang meninggal dunia di puskesmas, melainkan meninggal di area kebun. Pihak puskesmas, kata Maria, hanya diminta oleh pihak kepolisian, keluarga, dan pemerintah setempat untuk menjemput jenazah di lokasi kejadian, kemudian dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum luar. Sementara itu, ambulans Puskesmas Modayak saat kejadian sedang berada di bengkel, sehingga pihak rumah sakit mengaku telah menghubungi ambulans rumah sakit untuk mengevakuasi jenazah. Namun keluarga menolak penggunaan ambulans karena jenazah sudah terlanjur digotong ke puskesmas. Bahkan setelah proses visum selesai, keluarga dan warga kembali menggotong jenazah menuju rumah duka, meski ambulans rumah sakit sudah berada di depan puskesmas. Untuk jenazah itu tidak meninggal di puskesmas, meninggal di kebun. Dari pihak kepolisian dengan keluarga dan pihak pemerintah desa menyampaikan ke kita untuk menjemput jenazah tersebut. Yang saat ini memang ambulans kita lagi di bengkel. Kita langsung hubungi ke pihak rumah sakit karena ada mobil jenazah di sana. Kita hubungi pihak rumah sakit menjemput jenazah tersebut di kebun, kemudian ketemu mereka di jalan. Mau dimuat di mobil jenazah, mereka tidak mau dan mereka membawa ke puskesmas. Sampai di sini dilakukan pemeriksaan oleh dokter puskesmas. Kami juga kurang tahu Pak, karena memang banyak sekali masyarakat waktu itu, mereka langsung gotong secara langsung dan ambulans itu kan ada parkir di sebelah puskesmas. Mereka suruh minggir ambulansnya untuk mereka lewati. Unggahan video tersebut beredar luas di media sosial dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan penanganan jenazah di daerah tersebut. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolamongondo Timur, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pendampingan bagi 2 anak di Sulawesi Utara yang terpapar radikalisme online. Pendampingan yang dilakukan berupa pemulihan psikologi serta rehabilitasi anak dan edukasi bagi keluarga. Menyusul adanya temuan dari Densus 88 anti-teror terhadap 2 anak di Sulawesi Utara yang terpapar paham radikalisme secara online, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daerah Sulawesi Utara melakukan langkah pendampingan. Langkah tersebut merupakan pemulihan dengan pendampingan psikolog sekaligus rehabilitasi bagi anak. Dinas P3A Sulut juga memberikan edukasi bagi keluarga yang merupakan dukungan utama bagi anak dalam rangka pemulihan. Upaya-upaya yang kami sudah lakukan, ya tentu aspek pemulihan kami melibatkan pemulihan dan rehabilitasi, kemudian melibatkan tenaga psikologi, kemudian juga bagaimana kami juga mengedukasi pribadi anak dan keluarga. Nah, sampai saat ini kami terus
komunikasi, kolaborasi dengan pihak-pihak, menjaga kemungkinan supaya anak ini berada dalam kondisi yang aman demi kepentingan terbaik anak. Tapi langkah-langkah yang kami juga lakukan adalah salah satunya adalah case conference, yaitu melibatkan seluruh stakeholder, karena prinsip penanganan anak itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Maka kami melibatkan terkait dengan pemenuhan hak itu lembaga pendidikan itu kami libatkan, dan juga Kesbangpol, Kementerian Agama kami libatkan, Kementerian HAM juga kami libatkan. Dinas P3A menyebut langkah mitigasi serta upaya pemulihan dan rehabilitasi anak terpapar radikalisme di ruang digital membutuhkan kolaborasi lintas sektoral, melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Kesbangpol, Kanwil Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya telah diadakan case conference dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya perlu penerapan kebijakan pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak di Sulut, serta sosialisasi terpadu bagi anak didik, tenaga pendidikan, orang tua, dan lembaga satuan pendidikan dalam mitigasi paparan radikalisme terhadap anak. Yana Mika Singal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara resmi membentuk Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau Ditres PPA PPO. Pembentukan direktorat baru ini menandai penguatan komitmen Polri dalam melindungi kelompok rentan. Wakil Kepala Polda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono mengatakan kehadiran struktur baru tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Mabes Polri yang telah diluncurkan secara nasional. Direktorat PPA PPO akan menangani secara khusus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kelompok rentan, kejahatan seksual, serta tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, pembentukan direktorat ini juga membuka peluang promosi jabatan yang lebih luas, sekaligus menegaskan komitmen Polri dalam mengedepankan kesetaraan gender di lingkungan kepolisian. Direktorat PPA PPO sebelumnya merupakan Subdit 4 Renakta di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Direktorat PPA PPO akan diperkuat oleh 3 subdirektorat yang masing-masing memiliki peran dan tugas khusus guna mengoptimalkan pelayanan, pencegahan, serta penegakan hukum. Subdit 4 Renata ya? Ya, dari Ditreskrim kemudian dipecah menjadi Direktorat Reserse PPA dan PPO. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman yang notabene-nya yang dulu cuma subdit sekarang menjadi direktorat. Dan ke depan laporan-laporan polisi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, mulai dari penanganan kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kemudian kekerasan terhadap rentan, kemudian kasus-kasus pelecehan seksual. Itu semua nanti termasuk juga IT ya. IT yang masalah perempuan dan anak semuanya akan ditangani oleh direktorat, dan tidak lupa juga kasus perdagangan orang. Selain penindakan, Polda Sulut juga menekankan pendekatan preemptif dan preventif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan serta memberikan efek jera. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, tabrakan beruntun terjadi di wilayah Polres Minahasa Selatan, tepatnya di jalur Trans Sulawesi di Desa Lelema, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Peristiwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 unit kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tabrakan beruntun di jalur Trans Sulawesi tepat pada tikungan di Desa Lelema. Selain itu, kondisi saat kejadian sementara cuaca hujan. Seorang saksi warga setempat membeberkan minibus warna putih dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan tinggi, seiring kondisi cuaca hujan deras mengakibatkan aspal menjadi licin sehingga menabrak minibus yang ada di depannya dan kemudian menabrak kendaraan tronton dari arah yang berlawanan. Pertama seperti apa ini, Om? Ya, kecelakaan pertama Innova putih yang apa? Ya, karena tabrak Ayla. Dia tabrak belakang, kemudian Alia tabrak, dia bagi yang listrik. Ini dia langsung bagi yang kontainer ini. Jadi itu yang kita tahu. Tapi mereka ini yang dua ini arah dari Ambulan ke Manado. Kalau kontainer ini dia mau arah ke Ambulan.
Supir minibus bersama para penumpangnya sempat terhentak dan kendaraan sempat oleng hingga menabrak tiang listrik setelah kendaraan bagian belakang mereka ditabrak oleh minibus putih. Mobil kali ya, dari Lumoga. Dari Lumoga baru arah ke bandara, Manado sana baru. Jam berapa? Jam 6 ya? Sekitar jam 6 itu, jam 6 kan. Udah asik-asik begini, udah langsung kaputan mobil, langsung dihantam dari belakang tuh. Baru saya kena kaputan, kena tiang listrik. Iya, terus baru mobil Innova ini dia hantam lagi tronton itu. Cuma luka-luka ringan sih, cuma mama itu kena di dada kah? Oh iya. Saya mau bawa di puskesmas rumah sakit. Kasat Lantas Polres Minahasa Selatan membenarkan insiden kecelakaan tabrakan beruntun yang terjadi. Dari olah tempat kejadian perkara Laka Lantas mengungkap bahwa supir minibus putih yang menjadi aktor utama dalam kecelakaan beruntun tersebut. Saat ini keberadaan dua kendaraan diamankan di Mapolres Minahasa Selatan, sedangkan kendaraan tronton melanjutkan perjalanan. Untuk Kijang Innova melaju dari Amurang menuju Manado dan melaju dengan kecepatan tinggi, maka menabrak Sigra lalu menabrak tronton. Untuk korban tidak ada yang luka berat, hanya ada luka-luka ringan saja akibat kecelakaan beruntun tersebut. Untuk seluruh pengendara yang ada atau yang ingin melintasi di Polres Minahasa Selatan, harap berhati-hati dan jaga keselamatan dan kurangi kecepatan karena banyaknya kecelakaan yang terjadi karena kecepatan tinggi. Tidak ada korban jiwa dalam laka lantas ini, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara menggeledah kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol serta kantor Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Mobagu. Penggeledahan ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah pemilihan Wali Kota Kota Mobagu tahun 2024 senilai 7,6 miliar rupiah. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, Sulawesi Utara yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu mengawali penggeledahan di kantor Kesbangpol Kota Mobagu. Di kantor ini penyidik menggeledah 2 ruangan dan keluar membawa 1 box berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai dari kantor Kesbangpol, tim Kejaksaan langsung melanjutkan penggeledahan ke kantor Bawaslu Kota Mobagu. Sejumlah ruangan diperiksa mulai dari ruang kerja komisioner, ruang koordinator sekretariat, hingga ruang bendahara. Selama proses penggeledahan berlangsung, setiap pintu ruangan dipasangi pita khusus sebagai tanda pembatas area pemeriksaan. Dari kantor Bawaslu Kota Mobagu, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana hibah pemilihan Wali Kota Kota Mobagu dan mengamankan ke dalam 4 box besar. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu Sabtono bilang, penggeledahan dilakukan secara prosedural untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang maupun dimanipulasi selama proses penyidikan berlangsung. Penggeledahan ini dilakukan setelah perkara dugaan penyimpangan dana hibah Pilwako Kota Mobagu tahun 2024 resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Meski belum menetapkan tersangka, namun penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mobagu telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi untuk dimintai keterangan. Lakukan penggeledahan ini jangan sampai ada barang bukti yang hilang ataupun yang tercecer kemana-mana, sehingga kami dengan teman-teman penyidik melakukan penggeledahan terhadap dokumen-dokumen ini untuk kami perlukan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Untuk kasus apa, Pak? Kasus Bawaslu, dugaan pemberian dana hibah 7,6 M. Ini kan Kejaksaan melakukan penyitaan dokumen-dokumen yang sangat dibutuhkan. Apakah kemudian setelah dilakukan penyitaan akan ada ditetapkan tersangka, Pak? Insya Allah, doanya saja ya. Ada bocoran berapa orang, Pak? Belum bisa. Kalau saksi kurang lebih sudah berapa saksi? 25 orang jadi sudah bisa sebagai saksi. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mobagu Yunita Mokodompit mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan bersikap kooperatif guna mendukung penyelesaian perkara tersebut. Jadi pada intinya kami pihak Bawaslu dalam hal ini menghormati proses hukum. Saya selaku tentunya pimpinan lembaga menghormati proses hukum yang ada dari pihak Kejaksaan bahwa prosesnya seperti apa ke depan, nah kita menunggu saja.
Diketahui setelah seluruh tahapan pemilihan wali kota Kota Mobagu selesai, Bawaslu Kota Mobagu masih menyisakan anggaran 1,7 miliar dari total dana hibah 7,6 miliar, di mana sesuai aturan dalam naskah perjanjian hibah daerah, dana tersebut harus dikembalikan. Namun Bawaslu diduga melakukan revisi penggunaan anggaran setelah wali kota terpilih dilantik, di mana sisa anggaran awalnya sebesar 1,7 miliar, ternyata dilaporkan dana dikembalikan ke kas daerah tinggal 9 juta rupiah. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi libatkan warga binaan, Lapas Kelas 2A kembangkan peternakan ayam petelur. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo terus berupaya meningkatkan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Salah satunya dengan program peternakan ayam petelur yang diharapkan dapat menjadi bekal keterampilan setelah bebas nanti. Lapas Kelas 2A Gorontalo mulai mengembangkan peternakan ayam petelur yang melibatkan langsung warga binaan. Melalui program ini, warga binaan diberikan pelatihan mulai dari perawatan ayam, pemberian pakan, hingga pengelolaan hasil telur. Warga binaan sangat antusias mengikuti program ini karena mereka mendapatkan program pembinaan yang bermanfaat melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Kalau di sini jenis ayamnya ayam petelur, semuanya betina, kemudian untuk jumlahnya sekitar 150 ekor ayam untuk tahap pertama di kebun lapas ini, Pak. Ada berapa kira-kira produksi telur di setiap hari? Kalau sekarang masih tahap pertama, disuntik baru Desember kemarin, sekarang posisi telur sekitar 4 bak atau 120 butir per hari untuk produksi telur per harinya, Pak. Kalau kami sebagai warga binaan ya bersyukur selagi kita dalam binaan lapas, kita juga dalam pengembangan diri di sini sebagai peternak ayam dan untuk pertanian dan perikanan. Kalapas bilang pihak lapas juga akan menggandeng pihak ketiga untuk pengembangan peternakan ayam petelur ini agar hasilnya bisa lebih maksimal dan berkelanjutan. Kalapas berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan jiwa mandiri serta keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke masyarakat. Jadi kami melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti terkait dengan hasilnya otomatis melihat perkembangan yang ada. Kalau kita sudah menentukan nanti akan sekian tiap hari, kenyataannya ayamnya cuma bertelur 1 ekor dari sekian banyak tadi yang ada 112 ya. Itu yang kita akan kembangkan ke depan untuk juga menunjang pembinaan kemandirian. Karena ini yang pertama kali kan diuji coba, ada pembicaraan dari pihak ketiga, rekanan kita yang kita lihat sangat antusias pengembangan kemandirian bagi warga binaan di sini. Informasinya kalau tidak salah sekitar 250-an ekor lagi ditambahkan. Melalui program pembinaan kemandirian ini, Lapas Kelas 2A Gorontalo berharap warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, namun juga memperoleh keterampilan yang bermanfaat untuk membangun kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Berita lainnya, saudara, pengguna bus Trans Manado di 2 koridor yang tersedia, yakni koridor 1 Kalimas Malalayang dan koridor 2 Kalimas Bandara terus meningkat. Kondisi ini tercermin dari grafik penumpang yang terus bertambah setiap harinya. Jumlah pengguna transportasi massal bus Trans Manado sejak diluncurkan akhir tahun lalu semakin bertambah. Hal ini disampaikan Kepala Tata Usaha Terminal Kalimas, Safitri Wulandari, kepada Kompas TV. Safitri bilang pengguna bus Trans Manado makin meningkat lantaran selain aman dan nyaman, para penumpang juga masih diberlakukan tarif Rp0. Sejak pertama bus Trans Manado beroperasi, minat antusias dari masyarakat sangat cukup besar, cukup tinggi. Dapat dilihat dari berapa jumlah penumpang yang setiap hari memanfaatkan transportasi massal bus Trans Manado ini. Karena bus Trans Manado ini
mempunyai banyak kemudahan. Jadi dia aman, nyaman, dan terjangkau. Beroperasi dengan 14 armada di jam-jam tertentu, bus Trans Manado akan dipadati penumpang yang sedang melakukan perjalanan dengan berbagai titik perhentian sesuai lintasan bus yang diatur. Salah satu penumpang mengaku bus Trans Manado sangat membantu mobilitas hariannya karena dari sisi harga relatif terjangkau dan fasilitas di dalam bus yang nyaman. Dalam kebutuhan apa untuk menggunakan transportasi bus Trans Manado ini? Kebetulan kita kan setiap hari kerja. Oke, ya. Ya, jadi kan fasilitas ini sangat bahagia sekali orang sebagai penumpang. Karena merasa ada keringanan dari pemerintah. Ibu tanggapan dengan soda Trans Manado ini? Ini sangat baik sekali, Pak. Bagi para pengguna yang baru pertama kali mencoba bus Trans Manado, diimbau untuk menyiapkan uang elektronik untuk bisa naik dan turun bus. Bus Trans Manado sudah menerapkan pembayaran berbasis digital menggunakan uang elektronik, di mana butuh tap-in untuk masuk dalam bus dan tap-out untuk turun. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Saudara, cuaca buruk yang melanda perairan Sulawesi Utara selang sepekan ini membuat para nelayan tradisional di kota Manado enggan melaut. Sejumlah nelayan di pantai Megamas Manado tidak bisa melaut untuk sementara waktu karena cuaca buruk. Nampak perahu para nelayan terpaksa harus dinaikkan ke daratan untuk menghindari gelombang besar yang dapat merusak kapal. Arman, seorang nelayan yang ada di pesisir pantai Megamas, Kota Manado bilang dirinya sudah hampir sebulan tidak mencari ikan di laut. Dirinya saat ini hanya fokus untuk memperbaiki perahu yang rusak akibat dihantam ombak besar pada awal bulan Januari lalu. Yang jelasnya itu dari awal mulai gelombang besar itu kita sudah, karena waktu itu kan memang semua ada beberapa perahu di sini yang hancur, termasuk ini juga akibat ombak, dan sampai sekarang juga belum laut karena memang cuacanya juga belum stabil. Jadi untuk sementara ini melakukan aktivitas apa Om? Ya benar-benar perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari ya kita tinggal cari kerja sampingan darat. Guna memenuhi kebutuhan keluarganya, Arman untuk sementara waktu mencari pekerjaan sampingan seperti tukang dan pekerjaan lainnya. Dirinya berharap agar cuaca cepat membaik sehingga bisa melaut kembali. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado memprediksi sebagian wilayah di Sulawesi Utara akan diguyur hujan intensitas ringan 1 hingga 2 hari ke depan. Selain potensi hujan tersebut, gelombang tinggi di wilayah perairan laut juga masih berpotensi terjadi di periode yang sama. Selain potensi hujan, angin kencang dan gelombang tinggi di sebagian wilayah perairan laut Sulawesi Utara juga masih berpotensi terjadi. Wilayah yang patut mewaspadai potensi gelombang tinggi yakni perairan utara Sulawesi, perairan selatan Sulawesi, Kepulauan Citaro dan Siau, serta Minahasa Utara. Ketinggian gelombang bervariasi mulai dari 2 meter hingga 4 meter. Di Labuan Bajo itu Untuk 2-3 hari ke depan, untuk besok hari cuaca semakin baik, hanya ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk kepulauan cenderung cerah berawan, dan untuk wilayah lainnya cenderung potensi hujan ringan pada siang hari saja. Untuk 2-3 hari ke depan memang cuaca semakin baik dan cenderung cerah, namun ada potensi angin kencang, khususnya di Kepulauan Talaut. Kami menghimbau masyarakat yang berada di Kepulauan Talaut untuk waspada potensi angin kencang. Demikian juga berpengaruh ke tinggi gelombang. Untuk nelayan diharapkan waspada akan adanya angin kencang ini. Dan sesuai himbauan dari Maritim Bitung, untuk tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter terdapat di perairan utara Sulawesi Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, dan Sangihe dan Kepulauan Citaro. Sedangkan untuk Talaut 2,5 hingga 4 meter. Sebelumnya di tanggal 20 dan 21 Januari 2025, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim akibat tingginya curah hujan dan angin yang melanda wilayah daratan dan perairan laut di Sulawesi Utara. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Kita ke berita lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Tomohon melakukan penghijauan di bawah kaki Gunung Lokon dengan menanam 23.000 bibit pohon dan pohon buah pada Selasa lalu. Penanaman ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Wali Kota Tomohon Carol Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendi Rumayar mencanangkan gerakan Tomohon Menanam dan penanaman penghijauan 23.000 pohon dan pohon buah. Kegiatan penanaman yang dilaksanakan di kawasan Cagar Alam Kompleks Puncak Tatara hingga ke arah utara Gunung Lokon, termasuk di bahu jalan sepanjang akses menuju Puncak Tatara ini, diikuti oleh ribuan ASN, jajaran pejabat, dan Forkopimda. Wali Kota Tomohon Carol Senduk mengatakan, kegiatan menanam puluhan ribu pohon ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap program prioritas nasional dalam penguatan ketahanan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Ditambahkan Senduk, dengan menanam pohon ini akan membuat Kota Tomohon semakin hijau, menambah oksigen yang sehat bagi masyarakat sekitar. Tahun Pemkot atau Kota Tomohon yang ke-23, kami pemerintah tentu mengajak juga seluruh masyarakat untuk menanam pohon. Jadi kami memberi nama gerakan Tomohon Menanam. Ya, tentu ini dimaksudkan untuk orang sama-sama menjaga lingkungan atau melestarikan lingkungan. Ini juga sesuai dengan program dari Bapak Presiden. Pak, mungkin harapan ke depan? Ya, dengan harapan tentu dengan orang tanam pohon, ya tentu akan membuat Tomohon semakin hijau, dan ini tentu akan membuat oksigen Kota Tomohon baik. Pemerintah kota menghimbau masyarakat agar terus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan dilarang menebang pohon dengan sembarangan karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, informasi teridentifikasi jenazah Deden korban pesawat ATR 42500 diserahkan ke keluarga. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Tim DVI Polda Sulawesi Selatan menyerahkan korban pesawat ATR 42500 ke pihak keluarga. Korban teridentifikasi bernama Deden Maulana yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyerahan jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ke pihak keluarga dilakukan tim DVI Polda Sulawesi Selatan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Suasana duka menyelimuti pihak keluarga yang didampingi perwakilan maskapai dan instansi terkait. Usai penyerahan, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk diterbangkan ke Jakarta. Diketahui jenazah Deden Maulana ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 18 Januari di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Deden menjadi korban pertama yang ditemukan. Hingga Rabu malam sudah ada 3 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan tim SAR gabungan. Dari 3 korban yang ditemukan, 2 diantaranya bahkan telah teridentifikasi, yakni jenazah pramugari Florencia Lolita Wibisono dan Deden Maulana. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Berita lainnya, krisis air bersih melanda sejumlah desa di kota Ambon selama hampir 2 bulan. Warga harus membeli air akibat gangguan layanan izin PT DSA. Pemerintah kota akhirnya menyalurkan bantuan air bersih melalui mobil tangki. Guna mengatasi krisis air bersih di kota Ambon, pemerintah kota mengerahkan 4 mobil tangki air untuk menyalurkan air ke sejumlah daerah, diantaranya Desa Batu Merah, Karangpanjang, dan Pandan Kasturi. Pemerintah kota mengakui kondisi ini sebagai masalah serius. Air bersih yang biasanya mengalir ke pemukiman warga kini berhenti. Masyarakat terpaksa harus mencari alternatif dengan membeli air. Penyebabnya karena ada perbaikan jaringan oleh PT DSA selaku pengelola.
Nah, sebagai pemerintah saya sudah mengingatkan mereka untuk segera dilakukan perbaikan secepatnya supaya masyarakat bisa, apalagi sudah memasuki bulan puasa. Nah, pemerintah kota sendiri hari ini mengerahkan 4 mobil tangki air untuk membagi air gratis kepada masyarakat di seputaran Batu Merah. Itu langkah kita. Nah, ke depan kami sudah meminta PT Desa untuk tidak lagi terjadi seperti ini. Kalau dikelola oleh pemerintah kota lewat PDAM, pasti saya sudah copot itu kepala. Warga mengaku sangat terbantu, mereka tidak lagi harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air demi kebutuhan sehari-hari. Bulan, dan sebelumnya kan tahun baru lagi. Ada bantuan air, alhamdulillah ada bantuan air ini. Betul beli, kalau saya sampai cuci pada gebuk sampai susah ini. Penyaluran air bersih melalui 4 mobil tangki akan dilakukan terus, jaringan distribusi air kembali normal. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, gelombang tinggi diprediksi melanda sejumlah perairan Maluku. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Ambon mengimbau warga pesisir, nelayan, hingga pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode 21 hingga 23 Januari 2026. BMKG Maritim Ambon memperingatkan adanya potensi gelombang laut dengan kategori sedang hingga tinggi di sejumlah perairan Maluku. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, terutama di perairan Pulau Weta, Pulau Babar, Kepulauan Tanimbar, Kei, dan Aru. Sementara gelombang dengan kategori sedang berkisar 1,25 meter yang terjadi di perairan Pulau Ambon, Pulau Buru, Pulau Seram, serta Laut Banda. BMKG mengingatkan agar masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna transportasi laut lebih berhati-hati, serta terus memantau informasi cuaca maritim yang dikeluarkan secara resmi guna menghindari resiko kecelakaan laut. Gelombang laut di perairan Maluku itu berada pada kisaran kategori sedang hingga tinggi. Untuk kategori tinggi itu berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter. Dan ini kami prediksi masih akan berlangsung hingga tanggal 23 Januari. Untuk nelayan atau nelayan dengan perahu-perahu kecil, kami himbau untuk waspada terhadap kondisi cuaca saat ini. Apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan, kami harap untuk tidak memaksakan untuk melaut. Dengan adanya peringatan ini, BMKG Maritim berharap seluruh pihak dapat lebih waspada dan memprioritaskan keselamatan dalam setiap aktivitas di laut. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Kita ke info berikutnya, saudara, musim buah durian di Provinsi Sulawesi Utara telah tiba. Momentum inilah yang membawa berkah tersendiri bagi para penjual buah musiman di Kota Manado yang mampu meraup omset hingga belasan juta per hari dengan menjual buah durian. Kawasan Jalan Pirietendean di Kota Manado menjadi salah satu titik penjualan buah durian oleh para pedagang saat musim durian tiba. Sejumlah pedagang durian berjejer di sekitar areal ini untuk menjajakan dagangannya kepada pelanggan dengan menggunakan tenda ataupun mobil dengan buah durian tersusun rapi. Sejak sore hari, kawasan di tepi pantai ini mulai ramai dikunjungi pemburu buah durian, baik yang membeli untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang akan makan langsung di lokasi. Para pembeli tak hanya warga lokal di Manado dan sekitarnya, namun ada juga turis asing seperti dari Jepang maupun Cina yang mampir di salah satu pusat penjualan durian ini. Menurut wisatawan, durian di lokasi ini memiliki cita rasa tersendiri yang membedakan rasanya dengan durian di asal negara mereka. Ini datang ke tempat penjualan durian bersama siapa? Bersama teman-teman. Memang khusus datang ke sini untuk memburu durian atau seperti apa? Sampai sini cuma untuk rasa durian. Karena di Indonesia durian enak. Kalau di Cina duriannya seperti apa rasanya? Banyak sekali durian dari Thailand yang dia daging besar sekali, dia dalam biji kecil-kecil, tapi dia makan sudah banyak, rasa bosan. Tapi kalau rasa durian khas Sulawesi Utara, Indonesia, bagaimana perbandingannya? Di Indonesia saya rasa punya durian rasa punya lima rasa. Lokasi penjualan yang strategis membuat kawasan Jalan Pirietendean ini banyak disinggahi pembeli buah durian. Dalam sehari, pedagang bisa meraup omset antara 8 juta hingga 15 juta rupiah jika pembeli sedang ramai. Pedagang bilang buah durian yang mereka jajakan adalah durian lokal dari Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, dan biasanya durian dijual adalah buah yang matang dari pohon.
Yang di Manado ini terutama di Minahasa yang diunggulkan oleh para turis-turis wisatawan terutama dari Cina yang sering datang di Manado, mereka suka mencari durian Minahasa. Itulah keunggulan durian Minahasa. Karena duriannya matang di pohon, dia lebih enak daripada durian montong. Katanya wisatawan Cina. Bisa, iya, kita kan beribuan lah. Ada yang 500, ada yang 700, itu. DP harga paling murah ada 500. 400, 300. Yang paling bagus itu yang 50, 75 itu, yang durian mentega. Harga durian dijual bervariasi berdasarkan ukuran, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Yani Mika Singal, GP Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, berawal hanya ingin coba-coba, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Gorontalo berhasil mengembangkan usaha kue tradisional cucur menjadi UMKM yang menjanjikan. Awalnya hanya dibantu suami, kini telah memperkerjakan puluhan orang. Berbagai macam makanan khas yang bisa kita nikmati di Gorontalo, salah satunya kue cucur. Nah, di sini kita akan mencoba menikmati kue cucur cantik oleh Mbak Sylvia. Bagi Anda yang penasaran dengan rasanya, ikuti saya. Memulai usaha sejak tahun 2017, Sylvia mencoba untuk mengembangkan kue tradisional cucur yang merupakan kue khas Gorontalo dan Sulawesi Utara. Bersama suami, Sylvia mulai merintis usaha penjualan kue cucur dengan berbagai tantangan yang tak mudah. Kue cucur ini pun diberi nama Cucur Cantik Telaga Jaya Mbak Sylvia yang berada di Kabupaten Gorontalo. Kalau saya termasuk lumayan sih Kak, bahkan sudah jadi pelanggan sih kayaknya. Karena sebulan itu sampai 3 kali sih Kak kesini. Selain yang rasanya enak Kak ya, terus juga teksturnya juga lembut gitu kan. Terus yang paling ini tuh variannya sih Kak yang ini. Jadi kalau misalnya nih kan di lain kan biasa cuma itu doang nih rasanya. Kalau di sini kan berbagai varian kan, sampai nangka, durian, di sini ada sih Kak gitu. Oh, kalau saya pribadi, terus juga ada untuk urusan kantor sih Kak gitu. Terus juga kalau biasa urusan kantor nih, sampai orang-orang kantor request belinya tuh harus di sini gitu. Jadi makanya sering banget ke sini sih Kak gitu sih. Diduga, kue cucur Sylvia mulai diminati warga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan permintaan, Sylvia mulai memperkerjakan puluhan karyawan yang dibekali keahlian khusus. Agar makin menarik, kue cucur pun dibuat dengan berbagai varian rasa, mulai dari rasa original, spesial gula merah, coklat, hingga varian rasa buah nangka dan durian. Permintaan kue cucur setiap hari terus meningkat. Kini dalam sehari, pesanan kue cucur bisa mencapai 4 hingga 5.000 biji dengan harga bervariasi mulai dari Rp20 hingga Rp30.000 per kotak isi 10 biji. Jadi awalnya itu saya cuma coba-coba dulu awalnya. Setelah kami coba-coba, akhirnya ada yang minat dan alhamdulillah sudah banyak pembeli dan peminat. Kami mulai merintis usaha ini dari 2017 akhir sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah pindah di galeri ini 2024. Jadi sekarang sudah mulai berkembang lagi dan kami memiliki karyawan kurang lebih 10 orang.
Dari awalnya kami itu tidak punya karyawan, saya sendiri dan suami yang mengelola. Tapi alhamdulillah setelah kami kerjasama, saling bahu-membahu, alhamdulillah usaha ini bisa lancar. Jadi semua varian ini berawal dari masukan dari customer. Jadi customer itu mereka pengennya coba ini terus kami bikin. Oke, langsung rasanya enak, kami coba, kami pasarkan. Alhamdulillah sekarang sudah sampai 9 varian. Jadi awalnya itu ada yang sampai tidak laku, ada pokoknya alhamdulillah dari awal itu seperti itu, alhamdulillah sekarang sudah bagus. Karena dengan cara kami memasarkan, jadi ada orang yang tidak suka, terus coba rasanya enak, cocok di lidah, alhamdulillah sudah berlangganan. Jadi alhamdulillah sekarang perbedaannya itu dari kue yang lain dengan kue kita itu cuma satu itu variannya, karena kita menggunakan buah-buah segar. Sylvia mengaku UMKM ini menjadi salah satu wadah dalam membuka peluang kerja bagi warga Gorontalo demi mengurangi angka pengangguran. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Usai jedah, kami akan hadirkan sejumlah informasi olahraga, di antaranya Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung. Saudara, kabar baik datang untuk Bobotoh Persib. Sang bek andalan Federico Barba akan bertahan bersama Maung Bandung. Pada putaran kedua Super League, tak hanya itu, Pangeran Biru juga dirumorkan akan memboyong satu pemain berposisi bek kiri yang kenyang pengalaman. Rotterdam pernah bermain di Liga Primer Inggris, Bundesliga Jerman, Ligue 1 Prancis, dan Eredivisie Belanda. Apabila rumor ini terrealisasi, tak hanya untuk plan B bila Barba hengkang, juga menambah kedalaman skuad Maung Bandung yang tengah fokus ingin berbicara banyak di level Asia. Saudara, kompetisi Liga 4 Jawa Timur kembali menjadi sorotan pecinta bola nasional. Setelah peristiwa tendangan kungfu pemain Putra Jaya Pasuruan, kini terjadi aksi oknum supporter yang melempari bus pemain. Video aksi pelemparan batu oleh oknum supporter terhadap bus pemain Persida Sidoarjo usai laga babak 16 besar Liga 4 melawan Persid Jember viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat bus pemain Persida Sidoarjo hendak meninggalkan Stadion Jember Sport Garden usai kalah 1-2 dari Persid Jember. Aksi anarkis supporter ini mendapat perhatian serius dari Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur. Terjadi insiden pelemparan batu, pelemparan benda-benda misil yang itu tentu mencederai fair play dan melanggar kode disiplin mulai dari pasal 68, 69, dan 70. Itu akhirnya Pandis menjatuhkan putusan memberikan sanksi denda 20 juta dan dua pertandingan di home Jember tidak ada penonton. Setelah melakukan sidang disiplin, Komdis PSSI Jatim memberikan sanksi pada klub Persid Jember berupa denda 20 juta dan 2 laga kandang tanpa penonton. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi.
Saya Davis Pinantoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.